Jadi saya kepengen walaupun nanti saya sudah pensiun, saya akan terus melihat perkembangan anak-anak walaupun saya sesekali ke sekolah. Awalnya itu sebelum jadi guru tuh saya berpikir sulit nggak sih, payah nggak sih jadi guru. Tapi begitu dijalani, memang orang melihat menjadi guru itu nyaman, gaji sekian, tunjangan sekian, tapi mereka tidak tahu di dalam itu mendidik anak orang itu begitu susahnya, begitu kali bilang itu beban ajar itu untuk mendidik itu benar-benar tanggung jawabnya nih di sini di kepala. Perkenalkan, nama saya Febriandi. Saya lahir tahun 1991 bulan Februari. Saya tinggal di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Saat ini saya berdomisili di SLB Negeri Sambas di rumah dinas. Nah, saya mengajar di SLB Negeri Sambas, yaitu mengajar pendidikan seni musik. Kenapa saya memilih bidang seni? Karena seni ini bukan hanya mengutamakan perasaan, tetapi seni ini bisa penglihatan, terus bisa pendengaran, terus dan berimajinasi melalui seni. Perkembangannya untuk seni ini banyak. Seni terbagi 5 ya. Seni teater, seni lukis, seni rupa, seni musik, dan seni tari. Saya mengambil konsentrasinya itu pendidikan seni musik. Walaupun saya memiliki keterbatasan, tapi itu tidak menutup langkah saya untuk menciptakan karya seperti ciptaan lagu maupun membuat instrumental. Kenapa saya memilih SLB dan memilih Sambas sebagai SLB yang untuk saya ajar? Saya kepengen untuk mengembangkan SLB di tempat kelahiran saya sendiri. Saya mulai mengajar itu dari tahun 2020 bulan September tanggal 15 sampai sekarang. Awal mula saya mulai mengajar itu karena kan ini kan langsung terjun ke dunia lapangan kerja ya. Jadi begitu mengajar anak-anak, ada perasaan grogi, ada perasaan gugup menghadapi anak-anak itu. Tapi dengan seiringnya waktu, akhirnya saya sudah terbiasa dengan anak-anak. Tapi awalnya saya tidak terpikir akan jadi guru. Tidak terpikir awalnya, entah saya jadi musisi kah, entah jadi seniman kah. Tapi pada akhirnya, saya melihat, oh iya, background orang tua saya awalnya guru. Saya cobalah lanjutkan untuk menjadi guru. Sebelum kita mengajar mereka itu, kita perkenalkan dulu apa sih yang dimaksud dengan seni ini. Contohnya, kita ambil contoh seni musik itu piano. Mereka pasti bertanya, Pak, piano itu apa? Nah, pendekatannya itu kita jelaskan, ini piano. Terus cara memainkannya bagaimana? Seperti ini. Jadi saya cari metodenya itu interaktif, empati terhadap mereka, gitu. Jadi tidak hanya pendekatan aja, tapi kita rangkul sebagai anak kita sendiri. Jadi mereka tuh merasa, oh iya, Bapak ini mengajar kami bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai anaknya juga. Jadi cara kita mengajar pun beda dengan guru yang umum. Kadang IQ itu tidak sama semuanya. Tiap disabilitas itu tidak sama. Kadang yang IQ-nya sedang, ada yang dah lumayan pintar, ada yang di bawah kadang-kadang. Nah, untuk yang sedang maupun yang di atas, oke lah kita ngajarnya kan agak cepat kan. Tapi yang di bawah IQ-nya itu rata-rata itu kita betul-betul mengajarnya dengan pendekatan yang spesifik. Jadi pertama, contohnya piano. Nah, harus dipegang tangannya ini. Kita arahkan sampai mereka dari notasi 1 sampai 8 tuh harus bisa semua. Nah, saya mengajar mereka itu melalui indera perabaan. Jadi saya pegang tangan mereka, satu-satu saya ajarkan
yang IQ-nya awalnya mereka tuh belajar itu tidak percaya diri, tidak bisa sama sekali, akhirnya sampai bisa. Itulah karena kita pendekatannya itu penting. Kadang kan ada guru yang tidak mau itu anak kan, tapi saya tidak. Semua anak itu sentuh, saya bimbing dengan sepenuh hati. Jadi mengajarkan mereka bina diri, cara memakai baju, itu kan termasuk dalam pelajaran program khusus ya untuk tunanetra ini. Jadi cara memegang tongkat bagaimana, mengarahkan tongkat ke jalan itu bagaimana. Nah terus memegang sendok saat makan, terus menyimpan gelas di posisinya, terus mengajarkan mereka arah jarum jam, misalnya dari sini jam berapa. Nah 1, 2, 3 itu harus dipegang badannya. Terus juga mengajarkan anak-anak itu yang tunanetra itu menggunakan braille, mengajarkan braille itu harus. Itu masuknya program khusus. Momennya adalah ada suatu anak yang begitu diajar itu langsung aktif. Apa yang saya suruh dia selalu lakukan. Saya kan mengajar seni ini kan bukan hanya piano, vokal, drum. Nah, jadi tiga alat itu yang saya pegang. Jadi begitu saya ajarkan drum, anak itu langsung. Memang bakatnya dari awal masuk sekolah itu udah ada. Jadi saya kembangkan lagi bakatnya sehingga dia bisa bermain drum dengan lagu apapun yang kita kasih. Terus momennya itu yang paling krusial ya momennya saat kita ajar itu, beliau itu selalu bertanya. Jadi bagi saya semakin banyak ditanya, saya semakin suka. Respon siswanya antusias sekali. Jadi saat kontak ketemu saya, Pak, kapan belajar sini lagi? Minggu depan. Kenapa hari ini? Harus ada jadwalnya. Saya bilang harus minggu depan lagi untuk belajarnya. Jadi responnya itu begitu masuk kelas musik, mereka langsung siap. Mereka berbaris, duduk yang rapi. Jadi bahkan belum saya buka pelajaran pun mereka sudah ada yang megang piano. Jangan dulu, saya bilang saya buka dulu pelajarannya baru belajar pianonya ya, saya bilang seperti itu. Jadi mereka untuk responsifnya belajar itu, kalau pelajaran musik mereka cepat. Karena di situ mereka bukan hanya piano, drum apalagi mereka paling senang kalau belajar drum itu. Ada beberapa siswa yang belum bisa mengikuti arahan guru kan. Lain yang kita ajarkan, terkadang lain yang diterimanya. Tapi bagaimanapun saya tetap menyelesaikan tantangan itu, mencoba menghadapi tantangan itu agar siswa itu bisa. Bahkan ada satu anak yang belum bisa sama sekali belajar piano, tapi dengan kesabaran, dengan rasa percaya diri mengajar mereka, akhirnya anak itu ketika dia naik kelas 3 SD itu bisa saya ajarkan. Akhirnya berhasil seperti itu. Kalau mereka gurunya udah keterlaluan, saya pisah. Duduknya itu saya pisah. Karena kan lagi dalam proses KBM kan, kegiatan belajar mengajar berlangsung kan. Itu kan butuh ketenangan kalau musik. Begini, kalau tantangannya ini, kalau temannya lagi belajar, kalau diganggu oleh temannya, jadi prosesnya itu buyar gitu. Jadi mereka itu konsentrasinya buyar. Jadi saya pisahkan satu-satu anak tuh saya, bahkan bukan hanya saya pisahkan ya, saya taruh di samping saya, berjarak mereka itu duduknya agar mereka tertib, tidak saling mengganggu. Saya dibuat nangis oleh siswa pernah, sudah 3 kali saya dibikin nangis itu. Kenapa? Untuk yang saya ajar ini kan selain saya guru seni, saya juga wali kelas tunanetra kan. Nah siswa yang saya hadapi itu siswanya itu dia tunanetra plus sindrom itu, tapi sindromnya itu ringan. Ada sewaktu-waktu dia ngeyel lah begitu. Saya bilang tolonglah jangan ngeyel. Nggak apa-apa kok Pak, katanya. Bapak kan juga sama dengan saya. Nah saya jadi nangisnya kenapa? Bukan saya marah, saya nangis itu saya sedih. Seandainya kalau saya berhasil mendidik siswa ini, semogalah bisa mengikuti jalan saya berikutnya, saya bilang. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya welcome, guru-guru welcome semua ke saya. Bahkan kalau ada apa-apa mereka sering menawarkan bantuan. Contohnya saya ada minta bacakan file, mereka bacakan. Bahkan waktu kemarin saya saat uji kinerja PPG, ada salah satu rekan guru itu saya minta bantuan untuk mengesut kamera. Bahkan
beliau itu menyiapkan dari awal saya TPG uji kinerja itu sampai selesai perekaman. Bukan hanya mengumpulkan informasi atau semata-mata mengejar gelar ya. Tetapi makna pendidikan ini bagaimana kita bertransformasi menjadikan kualitas diri kita itu sebagai pendidik yang betul-betul mendidik dengan sepenuh hati, mendidik dengan sepenuh jiwa untuk siswa kita. Yang karakter-karakter itu harus dipahami sebagai pendidik. Harapan saya anak-anak itu bakat dan minatnya itu terus berkembang, terus nanti kedepannya mereka bisa mandiri lah ya. Kan mereka kan ada yang bisa vokal tuh, belajar nyanyi. Nanti saya harapkan mereka bisa jadi penyanyi, bisa jadi pemain musik sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Intinya kita jangan menyerah. Setiap tantangan kalau kita hadapi, kita percaya diri, semuanya akan mudah. Jadi tetap berbaik sangka, tetap optimis, jangan mudah menyerah. Instrumen klasik